Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa syahra sa'adah wa syahra al-ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul alim. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Al-hadits. Amma ba'd. Sanak religi dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini kita bersama telah memasuki bulan suci Ramadan, bahkan sudah hampir menyelesaikan separuh puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bahkan bulan yang kita damba-dambakan dan kita tunggu-tunggukan kehadirannya. Kita tunggu-tunggu kehadirannya dimulai dari bulan Rajab hingga alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan dengan iringan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oleh karenanya syukur menjadi begitu sangat penting untuk kita syukuri bersama, menjadi bagian daripada bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sanak religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan di mana di dalamnya umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan secara langsung melalui firman-Nya Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat la'allakum tattaqun merupakan penekanan atau khitab daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa pasca Ramadan kita semua ditempah, kita semua dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai kondisi, dalam kondisi sendiri, kondisi ramai, bahkan secara zahir dan batin, segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanak religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, ketika datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan syaitan akan dirantai bahkan dibelenggu. Idealnya berdasarkan hadis ini, maka orang yang menjalankan ibadah puasa akan begitu sangat khusyuk, akan begitu sangat bersungguh-sungguh, sehingga tidak ada peluang untuk bermaksiat bahkan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi realita hari ini berbicara lain, bahwa masih terdapat orang yang berpuasa belum maksimal ibadah puasanya. Bahkan orang yang berpuasa sebatas formalitas. Bahkan ada juga orang yang berpuasa, dia berpuasa juga tetap bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sanak religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin melakukan sebuah penelitian mengenai 3 tingkatan orang yang berpuasa. Dalam karyanya kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyampaikan sebuah statement. I'lam anna sauma 3 darajatin. Saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Menurut Imam Al-Ghazali, ada tingkatan orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan. Yang pertama, saumul umum, puasanya orang umum, puasanya orang yang awam. Yang kedua, saumul khusus, puasanya orang yang khusus, yakni puasanya orang-orang soleh. Yang ketiga, saumu khususil khusus, puasanya orang yang istimewa. Lalu bagaimanakah sesungguhnya 3 tingkatan orang yang berpuasa ini menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Yang pertama, saumul umum, atau dalam keterangan yang lain disebutkan sebagai saumul awam, puasanya orang yang awam. Dalam definisi disebutkan kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Orang yang berpuasa pada level tingkatan orang yang awam, dia menahan perutnya dari lapar dan haus, menahan dirinya dan kemaluannya untuk tidak mengerjakan hal-hal yang mengarah kepada syahwat agar ibadah puasanya tidak berpuasa. Dari sisi itu, secara psikis atau secara fisik dia berpuasa, tetapi hal-hal yang lain yang sekiranya bisa mengurangi pahala ibadah puasa belum ia kerjakan, maka masuk pada tingkatan yang kedua, saumul khusus, puasanya orang yang khusus, puasanya orang yang soleh. Bagaimanakah puasa pada orang yang kriteria kedua ini? Kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wal jawarih. Orang yang berpuasa pada level khusus, dia tidak saja menahan perutnya dari lapar dan haus, tidak saja menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang mengandung syahwat, menjaga dirinya dari berhubungan suami dan istri, tetapi juga menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, kakinya, bahkan seluruh anggota tubuhnya untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menahan diri agar tidak membatalkan puasa. Bahkan menurut keterangan para ulama, orang yang berpuasa pada tingkatan yang kedua atau pada tingkatan saumul khusus ini, bermaksiat ini bisa saja membatalkan puasa dalam konteks menggugurkan, mengikis pahala ibadah puasa yang ia kerjakan. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasul menyampaikan, khamsun yuftirna saum, ada 5 hal yang dapat menggugurkan atau membatalkan pahala puasa. Di antaranya tadi, dengan kita belum maksimal menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah saumu khususil khusus, puasa orang yang istimewa. Dia naik level dari level yang pertama saumul awam menjadi saumul khusus, menjadi lebih tertinggi lagi saumu khususil khusus, puasanya orang yang istimewa. Bagaimanakah ia berpuasa? Ia juga berpuasa dengan hatinya, tidak terbesit barang sedetik pun, barang sejenak pun untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa ia juga senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, dalam Al-Qur'an surah Al-Maryam, puasa yang ideal sebagaimana puasanya Siti Maryam adalah ia berpuasa dengan hati. Bahkan bisa ketika hatinya terlintas memikirkan Allah Subhanahu wa taala, pahala puasanya bisa batal atau puasanya bisa batal. Inilah 3 tingkatan ibadah puasa yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita bersama untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita masuk di antara kriteria yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.